Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 anggota, yaitu saya Putri Wulandari dan teman saya yaitu Sabila Fitriana Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hadis persaudaraan dan hadis anak yatim. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu arti dari persaudaraan muslim. Persaudaraan muslim itu sendiri biasa kita kenal atau biasa kita dengar disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Adapun secara istilah, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa ukhuwah Islamiyah itu suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, sehingga setiap individu di umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lainnya membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Dalam Al-Quran sendiri terdapat salah satu ayat yang mengatur bagaimana umat muslim berhubungan baik satu dengan yang lainnya, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang selanjutnya yaitu hadis persaudaraan. Hadis persaudaraan itu sendiri ada banyak, tetapi kita ambil 2 contoh. Yang pertama yaitu hadis tentang tata cara bersaudara. Hadis tata cara bersaudara yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling dengki, jangan saling menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jangan kalian membeli suatu barang yang akan dibeli orang. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak layak untuk saling menzolimi, berbohong kepadanya, dan acuh kepadanya. Takwa itu ada di sini." Beliau sambil menunjuk dadanya 3 kali. "Cukuplah seseorang dikatakan jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Haram bagi seorang muslim dari muslim yang lainnya, darahnya, hartanya, dan harga dirinya." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat diambil yang pertama yaitu Islam menganjurkan secara sungguh-sungguh agar kaum muslimin dan muslimat memelihara persaudaraan yang kokoh dan kuat di antara mereka. Untuk yang kedua, jangan sampai dalam kalangan umat Islam sendiri terdapat peperangan, bentrokan, bercerai-berai, dan bermusuh-musuhan satu sama lain. Untuk yang ketiga, harus tidak ada rasa membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, yang tua dengan yang muda, yang berpangkat dengan yang tidak berpangkat, melainkan semua sama-sama hamba Allah, sama-sama bernaung di bawah bendera tauhid. Untuk contoh hadis persaudaraan yang kedua yaitu hadis bahwa sesama muslim adalah bagian sebuah bangunan yang saling berkaitan erat dan bersusun satu sama lainnya. Hadis tersebut berbunyi, An-Nu'man bin Bashri berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anda akan melihat kaum mukminin dalam kasih sayang dan cinta mencintai. Pergaulan mereka bagaikan suatu badan. Jika satu anggotanya sakit, maka menjalarlah kepada lain-lain anggota lainnya, sehingga badannya terasa panas." Dikeluarkan oleh Bukhari, nomor 78 Kitab Tata Krama, nomor 27 bab kasih sayang kepada manusia dan binatang. Dari hadis tersebut dapat diambil bahwa hadis tersebut menggambarkan hakikat hubungan antara sesama kaum muslimin yang begitu erat menurut Islam. Hubungan antara mereka seperti anggota badan lainnya ikut merasa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Putri. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa itu pengertian anak yatim.
Kata yatim berasal dari kata yatum, yang berarti kesusahan, keterlambatan, dan kesendirian. Dalam kamus Mu'jam Al-Awsat disebutkan bahwa yatim adalah seorang bayi atau seorang anak kecil yang ayahnya meninggal ketika dia belum dewasa, atau bisa disebut ketika dia belum balik. Dalam Ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa yang dinamakan yatim adalah anak yang bapaknya telah meninggal dan belum balik atau dewasa, baik ia kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal biasanya disebut dengan yatim piatu. Namun istilah tersebut hanya dikenal di Indonesia saja, sedangkan dalam literatur fikih dikenal istilah yatim saja. Poin yang terakhir, hadis anak yatim. Hadis pertama yaitu dari Abi Hurairah, bahwasanya ada seseorang yang mengeluhkan kerasnya hati kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata kepadanya, "Jika engkau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim." Saya akan menjelaskan hadis yang pertama. Penjelasan hadis yang pertama yaitu mengusap kepala anak yatim dapat memberikan manfaat baik yang diusap maupun yang mengusap. Di antaranya melembutkan hati karena tempat ketakwaan adalah dalam hati. Hati adalah sumber penalaran, pertimbangan tumbuhnya cinta dan benci, keimanan dan kekufufan, taubat dan keras kepala, ketenangan dan kegoncangan. Diterangkan bahwa ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya mengenai kerasnya hati dan meminta nasihat agar hatinya menjadi lembut dan luluh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mengusap kepala anak yatim. Nah, hadis yang kedua yaitu dari Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama Yusuf kepadaku dan beliau mendudukkanku di atas pangkuannya dan mengusap-usap kepalaku. Penjelasan hadis tersebut yaitu menurut pendapat Abu Naim yang berasal dari Yahya, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan mengusap kepala anak kecil dengan kasih sayang, walaupun anak kecil tersebut masih memiliki seorang ayah. Terlebih sangat dianjurkan kepada anak yatim yang tidak memiliki seorang ayah maupun seorang ibu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.